Halo, kita sekarang berada di Waduk Logung di daerah Kudus, Jawa Tengah. Waduk Logung di daerah Kudus, Jawa Tengah. Waduk baru yang didirikan sekitar 1 tahun yang lalu. Ini baru jadi. Oke, seperti ini. Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan saya akan mencoba untuk membahas satu tema ya. Satu tema tentang positif, negatif, dan netral, seperti itu judulnya ya. Jadi alam semesta itu adalah satu kenyataan, menampilkan satu kenyataan ya. Oke, alam semesta itu selalu menampilkan kenyataan. Nah, dari kenyataan-kenyataan tersebut atau menampilkan apa adanya ya sebetulnya. Nah, manusialah yang merespon. Manusia yang merespon, manusia yang memberi arti, memberi makna. Oke, seperti ini kondisinya ya. Oke, kita lanjut. Jadi manusia itu selalu memberi makna, memberi respon kepada sesuatu hal yang apa adanya tersebut ya. Makanya kemudian terjadi 3 respon terhadap alam semesta. Yang pertama adalah positif, negatif. Yang kedua positif, yang ketiga netral, seperti itu kira-kira ya. Nah, dari ketiga makna tersebut, dari ketiga pemaknaan, di situ akan menimbulkan satu pemahaman dan satu reaksi, satu kenyataan yang berbeda pula ya, berdasarkan respon. Di situ akan menjadikan kehidupan atau seseorang yang merespon alam semesta tersebut menjadi berbeda-beda ya, sesuai dengan responnya. Jadi alam semesta itu menampilkan apa adanya, tetapi respon Anda itu menentukan garis atau jalan kehidupan Anda masing-masing, seperti itu ya. Tetapi alam semesta selalu menampilkan apa adanya, seperti itu ya. Nah, dari ketiga respon tersebut kita akan coba untuk membahas satu-satu ya. Nah, saya kasih contoh ya. Misalkan Anda sedang ya, ada seseorang yang tidur di kolong jembatan. Nah, ini
Ini saya gunakan sebagai contoh ya. Ada seseorang yang tidur di bawah kolong jembatan tersebut, maka di situ akan terjadi 3 respon berdasarkan perbedaan orangnya. Nah, orang pertama misalkan dia tidur di kolong jembatan karena nggak punya rumah. Dia terpaksa tidur di kolong jembatan atau di emperan-emperan toko ya. Nah, si orang negatif ini akan berpikir ketika dia tidur di kolong jembatan atau di emperan toko, dia akan berpikir bahwa hidupnya itu sengsara seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan respon negatif. Ya, respon negatif. Jadi hidupnya kemudian sengsara, dia merasa sedih. Dia tidur tapi merasa sedih. Dia tidur tapi merasa sedih. Dia tidur merasa tidak nyaman. Dia tidur merasa menjadi orang hina dan sebagainya ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian datang orang kedua ya. Orang kedua. Orang kedua ini orang positif ya. Sama-sama ya. Sama-sama tidur di kolong jembatan. Sama-sama tidur di kolong jembatan. Tetapi ini orangnya berbeda ya. Jembatannya sama, kondisinya sama, tetapi reaksinya berbeda ketika itu yang tidur orang positif. Seperti itu. Sama-sama nggak punya rumah, sama-sama nggak punya tempat tinggal, sama-sama tinggal di bawah kolong jembatan. Nah, orang positif tersebut ketika dia tidur, dia berpikir begini. Saya sekarang tidur di kolong jembatan. Ini saya apa ya istilahnya ya? Saya tidur di bawah kolong jembatan. Untuk saat ini ya, untuk saat ini contoh saja ya. Tetapi ke depan ya, ke depan saya tidak akan mengalaminya lagi seperti itu. Jadi dia punya komitmen, dia punya positive thinking, istilahnya seperti itu ya. Positive thinking dan positive feeling. Ya, rasa positif dan pikiran positif ya. Seimbang antara pikiran positif dan perasaan yang positif. Jadi seperti itu ya. Orang kedua, orang positif akan berpikir bahwa oke, sekarang saya tidur di kolong jembatan, tetapi ini hanya untuk sementara waktu seperti itu. Ini hanya saat ini atau ini hanya dalam tahun-tahun ini. Seperti itu. Dia punya komitmen, walaupun dia tidur di kolong jembatan, tapi pikirannya positif, perasaannya positif. Atau seperti ini misalkan, dia tidur di kolong jembatan, tetapi dalam proyeksi pikirannya, dalam proyeksi getaran emosinya, dia seolah-olah tidur di hotel mewah misalkan, atau tidur di rumah mewah misalkan. Jadi dia membangun satu kepercayaan, dia membangun satu membangun satu pemikiran bahwa dia tidur, tapi dia mencoba untuk merasakan bahwa dia itu sedang tidur di hotel gitu. Dia punya gambaran batin dan gambaran pikiran bahwa saat ini dia itu sedang tidur di hotel gitu. Padahal kenyataannya dia tidur di kolong jembatan, sehingga emosinya menjadi positif. Seperti itu ya. Energinya jadi positif, pikirannya jadi positif, dan kemudian dia bisa tertawa gitu. Jadi orang pertama itu dia tidur di kolong jembatan, dia merasa sedih, dia merasa murung. Orang kedua ini dia bisa tertawa, padahal dia di kolong jembatan seperti itu. Dia bisa tertawa, dia bisa merasa bahagia seperti itu karena dia berpikir positif. Dia berpikir bahwa oke, keadaan saya hanya saat ini, atau hanya tahun-tahun ini, atau hanya 5 tahun dari sekarang. Setelah itu saya akan mengalami kondisi yang sangat baik. Saya akan punya rumah yang mewah dan sebagainya ya. Itu disebut dengan karakter positif ya. Nah, karakter positif inilah yang dibangun atau dipelajari dalam ilmu Law of Attraction atau LOA ya, The Secret bahasanya. Dalam buku The Secret.
yaitu positive thinking, positive feeling, seperti itu ya. Jadi membangkitkan aura positif, membangkitkan energi positif, membangkitkan perasaan positif, sehingga lama kelamaan itu akan terjadi ya. Karena sesuatu yang terjadi itu berdasarkan proyeksi pikiran dan perasaan kita sendiri, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan manusia positif ya. Namun ada yang nomor 3 ya. Ada yang manusia netral. Nah, manusia netral inilah yang disebut atau dipelajari di dalam ilmu kesadaran. Ya, ilmu kesadaran itu tidak membuat orang menjadi negatif, tidak membuat orang menjadi positif, tetapi melampaui negatif dan positif, yaitu melihat sesuatu dengan apa adanya itu. Sesuai dengan kenyataannya, seperti itu. Itu yang dipelajari di dalam ilmu kesadaran. Ya. Jadi tidak positif, tidak negatif, tidak ada muatan, tidak ada kacamata, baik kacamata negatif maupun kacamata positif. Sehingga orang yang netral, dia tidur di bawah kolong jembatan, dia tidak berpikir negatif. Wah, kok saya tidur di kolong jembatan, nggak punya rumah, seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi dia juga tidak berpikir positif. Walaupun saya tidur di kolong jembatan, tapi saya merasakan kepositifan atau saya merasakan kenyamanan. Tidak seperti itu ya. Nyamannya itu bukan karena dia berpikir positif, tetapi karena dia melihat sesuatu tanpa kacamata. Dia melihat sesuatu dengan apa adanya, sesuai dengan apa yang disuguhkan oleh semesta ya, yaitu melihat dengan kenyataan. Tidur di kolong jembatan, ya tidur di kolong jembatan, seperti itu. Tidak ada kaitannya tidur di kolong jembatan dengan positif dan negatif. Ya, positif itu atau negatif bisa tercipta gara-gara pikiran Anda, tetapi orang yang belajar kesadaran, dia tidak menyangkut pautkan antara tidur di kolong jembatan dengan perasaan positif maupun negatif, seperti itu, atau dengan pikiran positif atau negatif. Wal maksud atau dalam arti dia tidak berpikir atau dia tidak merasa, seperti itu. Dia tidur hanya tidur. Ya. Tidur adalah netral. Ya. Tidur adalah netral. Tidur di kolong jembatan itu tidak ada maknanya, tidak ada unsur emosi yang terkait di sana, baik emosi negatif maupun emosi positif. Jadi ya netral, seperti itu. Biasa saja. Mau tidur di hotel, mau tidur di kolong jembatan, mau tidur di manapun sama ya, netral, sesuai dengan apa yang diberikan semesta, yaitu netral. Tidak ada pikiran, tidak ada emosi yang melekat di sana, baik emosi positif maupun emosi negatif, seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi kesadaran itu bagaimana untuk menciptakan suasana yang apa adanya, sesuai dengan apa yang disuguhkan alam semesta kepada kita gitu ya. Dia tidak ingin merubah sesuatu keadaan saat ini, seperti itu. Keadaan saat ini diterima secara total, bukan dengan positif ya, bukan dengan positivisme atau negativisme, tetapi dengan netral, hukum netral ya. Jadi sifatnya netral, tidak ada apa-apa, tidak ada pikiran, tidak ada emosi ya, kosong, biasanya seperti itu ya. Hanya tidur, hanya tidur, seperti itu. Tidak ada tidur yang di kolong jembatan kemudian dimaknai positif, dimaknai negatif, tidak ada ya. Tidur. Tidak ada pikiran, tidak ada emosi di sana. Itu yang disebut dengan atau dipelajari di dalam ilmu kesadaran murni, seperti itu. Jadi ada 3 ya. Kalau Anda ingin merubah hidup, Anda menggunakan ilmu law of attraction, itu salah satunya ya. Jadi menggunakan ilmu pikiran, ada visualisasi, ada afirmasi, seolah-olah ketika Anda tidur di kolong jembatan, Anda berpikir tidur di hotel, atau Anda mengarahkan pikiran Anda dari netral atau dari negatif ke positif ya. Kalau orang kesadaran murni ya dari netral ke positif. Kalau orang biasa yang belum pernah belajar kesadaran, dia masih di zona negatif, maka diarahkan dari negatif ke positif.
Jadi seperti itu ya kira-kira. Jadi ketika Anda berada di zona netral atau netral law, di sanalah kenyataan. Anda bertemu kenyataan saat ini ya. Tidak ada positif, tidak ada negatif. Nah, ketika Anda ingin menciptakan perwujudan atau itu dengan cara ilmu positivisme ya. Jadi dari negatif ke positif, atau kalau orang yang sudah mengalami kesadaran yang sudah netral, dari netral ke positif seperti itu. Tapi dia menyadari bahwa kepositifannya itu memang dibuat seperti itu ya. Itu diciptakan, itu dibikin ya. Jadi bukan kenyataan ya. Karena total kehidupan kita itu memang bukan kenyataan seperti itu. Itu hanyalah mimpi sebetulnya. Mimpinya di mana? Mimpinya di pikiran dan perasaan kita seperti itu. Kita menganggap ya, kita menganggap bahwa tidur di kolong jembatan awalnya ya itu adalah sengsara gitu loh. Nah, itu kan anggapan sebetulnya. Nah, kemudian kita menciptakan anggapan baru yang positif, yang membuat kita menjadi kehidupan kita nantinya jadi positif. Ya, dirubah anggapannya dari anggapan negatif ke anggapan positif. Tetapi keduanya adalah anggapan ya, keduanya adalah ilusi sebetulnya. Jadi memang menciptakan ilusi ya. Ilmu LOA, Law of Attraction, itu menciptakan ilusi, tapi ilusi yang positif, mimpi yang baik seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami ketiganya ya, negatif, positif, dan netral. Dan ilmu kesadaran itu berada di netralnya. Ya, kosong ya, tidak ada apa-apa, tidak ada emosi, tidak ada pikiran. Nah, di sanalah Anda harus sering mengakses ke sana ya. Anda harus sering mengakses ke zona itu, karena ketika Anda bisa mengakses itu ke zona kosong, zona netral, untuk ke positif itu lebih mudah. Beda ketika Anda negatif, ketika Anda masih punya pemikiran negatif, maka tidak ke zona kosong, tidak ke zona netral, maka sangat sulit ya. Karena merubah dari negatif ke positif itu lebih sulit sekali. Makanya lebih mudah ketika Anda ke netral. Seperti mobil ya, kalau Anda dari 1 ke 2, Anda harus melewati titik netral, titik kosong dulu, itu lebih mudah. Kalau Anda nggak kosong ya maksa, jadinya maksa kalau nggak kosong ya. Bisa tapi rusak mesinnya nanti lama-lama. Makanya banyak orang yang praktek LOA, Law of Attraction, The Secret, itu malah terjebak pada pemikiran yang sebaliknya. Dia ingin kaya jadinya miskin. Dia kepengen punya pasangan, dia malah nggak punya pasangan, malah sulit gitu loh. Karena merubah dari negatif ke positif itu tidak mudah sebetulnya. Nah, jadi harus melewati titik kosong dulu, netral dulu, mengalami kenyataan dulu, melihat kenyataan. Kita bisa membentuk mimpi ketika kita melihat kenyataan ya, baru kita bentuk. Nah, itu triknya ya. Makanya dasar untuk kesadaran murni itu sangat penting ya. Juga bisa untuk penciptaan, lebih mudah nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya tutup dulu. Selamat pagi.